Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Bang. Gimana kabarnya, Sore, Bang? Bung Albar. Sehat, Bung Albar. Bang lagi sibuk nggak? Aman, Bung Sehat Albar. juga, Bang. Alhamdulillah. Gimana? Apa? Ada lagi aktivitas apa nih, Bang? Aman, lagi santai nih. Gak ada aktivitas apa-apa. Selain berbicara dengan Bung Albar. Bang lagi aktivitas apa? Oh, baik. Lagi Bang, santai. Bang, daripada Bang santai, ya kita boleh nggak berbicara ya, mumpung Bang lagi santai, boleh nggak kita berbicara tentang isu-isu yang sangat kontroversial di negara ini? Bisa nggak? Abang punya Ya, waktu, Kak? Biar ya pokoknya nanti buat Bung jadikan sebagai Albar, bahan pendidikan buat untuk seluruh warga. untuk Bung Albar, untuk Endpol Show, everything is alright. Saya eh, ini ada pertanyaan yang itu permasalahan SP3 ya, surat pemberhentian penyidikan ya, ya Oke. yang kalau nggak salah gitu, persoalan dalam kasus pembunuhan. Nah, tapi sebelum itu saya meminta pandangan selaku pandangan dari Abang selaku akademisi sekaligus penggiat hukum untuk melihat permasalahan ini, bahwasannya memang bisa SP3 itu dikeluarkan dan bisa menghapuskan proses-proses hukum lainnya. Gimana menurut Abang? Iya, saya pikir SP3 atau penghentian penyidikan itu adalah mutlak kewenangan yang dimiliki oleh Polri ya kan, atau kewenangan daripada penyidik yang itu merupakan hak Hmm. hukum yang diberikan oleh kitab undang-undang hukum pidana kita kepada kepolisian, yang memang kalau kita baca secara utuh dalam KUHP kita memang hanya diatur dalam satu pasal misalnya, ya kan. Jika mengacu pada KUHP misalnya, maka uh, SP3 itu hanya diatur di dalam satu pasal dan satu ayat, misalnya yang kita temukan dalam KUHP itu dalam pasal 109 ayat 2 ya kan, 109 ayat 2 KUHP ya kan, KUHP ya kan, yang kemudian mengatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak Hmm. terdapat cukup bukti atau Hmm. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian atau penyidikan Demi hukum. dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka Hmm. atau keluarganya. Jadi kalau kita lihat dalam KUHP kita itu ya, penyidikan itu ada satu poin pertama, yaitu penyidikan itu adalah kewenangan penerbitan SP3 itu adalah mutlak kewenangan daripada penyidik. Itu satu. Hmm. Yang kedua, uh, syarat-syarat kemudian diterbitkannya SP3 itu sesuai dengan ketentuan pasal Hmm. 109 ayat 2 KUHP, itu ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama yaitu adalah tidak cukup bukti. Tiga. Ya, Ya. Bang. Poin kedua adalah peristiwa Ya. tersebut bukan tindak pidana, ya kan? Bukan pres. Dan poin yang ketiga yaitu demi hukum. Nah, jadi dibatalkan itu Ya, karena Bang. tidak cukup bukti, dibatalkan karena bukan peristiwa pidana, dan dibatalkan karena batal demi hukum. Nah, inilah yang menjadi persoalan, kan begitu. Hmm. Nah, nah terus yang jadi persoalan adalah tentang uh, pertanyaan Bung Albar tadi kan, kalau bicara tentang kewenangan, uh, maka ya tadi ya tentu ini seperti saya katakan bahwa ini adalah kewenangan absolut, mutlak, kewenangan hukum yang Hmm. diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada penyidik, gitu. Jadi itu kewenangan Hmm. penyidik, tetapi tidak kemudian itu dikeluarkan secara serta merta. Ada prosedur yang harus dipenuhi, dan prosedur absolut yang memang harus ada. Ini 3 elemen tadi saya katakan sebagai elemen objektif, ya kan? Elemen Hmm. objektif sehingga penyidik dapat menerbitkan SP3. Jadi tiga elemen tadi itu semuanya itu harus terpenuhi, ya kan? Hmm. Maksudnya di antara ketiga tadi dalam satu peristiwa hukum
itu harus ada yang terpenuhi. Misalnya ada peristiwa ini, tetapi ternyata peristiwa itu tidak cukup bukti, maka harus dihentikan. Jadi kalau kita baca rumusan ini, ya kan, ya misalnya kita baca ya, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau ya kan penyidikan dihentikan demi hukum. Nah, di sini kan menggunakan frasa atau. Atau itu kan kalau dalam istilah hukum itu kan dikatakan sebagai logika alternatif, ya kan, bukan kumulatif. Ya, kalau kumulatif maka semua elemen-elemen ini semuanya harus terpenuhi. Tetapi karena ah, bagaimana? Siap, siap. Iya, jadi Ya, karena siap. itu Bang, tapi ini di poin jadi ketiga di begitu. pasal 109, peristiwa itu bukan peristiwa ini, Bang. Yang dimaksud dengan konsep demi hukum itu menurut Abang seperti apa gitu? Alasan batal demi hukum itu bisa dimaksudkan dalam 3 hal, ya kan? Yang pertama, perkara itu daluarsa, ya kan? Nah, ketentuan undang-undang kan juga meniscayakan adanya ketentuan daluarsa atau masa penuntutan suatu perkara pidana itu menjadi terhapus karena adanya batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Itu bisa dibaca dalam KUHP, sudah diatur semuanya kan begitu. Dalam undang-undang gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan dengan misalnya bukan terpidana atau orang yang kemudian terlapor ataupun orang yang kemudian disangkakan melakukan tindak pidana atau pelakunya, ya, kita sebut dengan istilah plager. Pelaku tindak pidana itu kemudian meninggal dunia, maka itu ya batal demi hukum dong. Itu harus diterbitkan SP3 kan begitu. Iya kan? Nah, itu jadi tapi kita bicara dalam konteks penyidikan, maka semua itu misalnya dalam proses penyidikan tersangka meninggal dunia, ya, atau dalam proses penyidikan ternyata ditemukan bahwa ini adalah perkaranya adalah nebis in idem, ya kan, maka sudah tidak boleh lagi dilanjutkan, begitu Bung Albar. Nah, yang ya tadi kan saya sebutkan, ya bisa kita lihat yang dimaksud dengan batal demi hukum ini bisa kita lihat dalam 3 klasifikasi. Perkaranya itu daluarsa, perkara itu nebis in idem, dan yang terakhir itu adalah meninggal dunia. Plagernya atau pelaku tindak pidana kemudian meninggal dunia. Nah, itulah yang kita istilahkan batal demi hukum. Sehingga kemudian perkara tidak boleh dilanjutkan. Sehingga harus wajib hukumnya diterbitkan yang namanya SP3. Sebetulnya tanpa SP3 terbit pula kan juga, ya, tanpa SP3 terbit ya kemudian tidak jadi soal apa-apa kalau toh pelakunya juga tidak bisa bawa di pengadilan kan begitu. Tapi kan ini kan demi kepastian hukum dan juga demi status daripada orang yang kemudian dianggap sebagai atau diduga sebagai pelaku kejahatan. Nah, ini disitulah titik poinnya kalau kita ingin jujur, kalau kita ingin lihat secara objektif persoalan ini. Gitu Bung Albar. Bang, ini ada pertanyaan seputar kasus. Kalau tidak salah itu di NTB Kak, NTB ya. Oke. Kasus yang kemarin-kemarin lagi viral itu persoalan SP3 juga, tetapi perkaranya itu dilanjutkan kalau salah. Itu menurut Abang gimana? Ya, itu saya pikir adalah satu kasus yang ini ya, yang kemudian diterbitkan SP3 oleh kepolisian. Ini kasus yang cukup viral kemarin-kemarin di tahun yang lalu ya. Dikarenakan adanya alasan yang bersangkutan itu melakukan pembelaan secara terpaksa kan begitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan atau pemberhentian penyidikan dalam kasus tersebut, kasus pembunuhan itu, kan ceritanya kan adalah korban ini dibegal, tapi ternyata kemudian melakukan perlawanan, malah pelakunya yang kemudian pembegalnya yang kemudian menjadi korban kematian kan begitu. Nah, tapi yang menjadi soal itu kan bisa masuk dalam alasan pemaaf ya. Jadi begini, kemudian diproses disidik atau apalah gitu kan kita lihat, kemudian diterbitkan SP3 kalau nggak salah gitu kan, yang bersangkutan kemudian dilepaskan dari proses hukum tanpa melalui mekanisme peradilan, hanya dengan bermodalkan SP3. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan SP3 tersebut dengan membebaskan yang bersangkutan itu adalah sebuah hal yang qualified
memenuhi ketentuan kualifikasir yang ditentukan dalam pasal 109 KUHP ini tentang syarat-syarat diterbitkannya SP3. Mari kita beda. Apakah dalam peristiwa tersebut alat buktinya tidak cukup? Kalau kita lihat perkara itu, pertama, korban ada, saksi ada, ya kan? Alat bukti ada, orang yang meninggal juga ada. Jadi kalau kita bicara secara alat bukti, ya tidak tentu ini menjadi mentah, menjadi gugur. Sehingga harus alasan apa tidak cukup alat bukti ini tidak ditemukan di situ. Yang kedua, apakah perkara tersebut kemudian bukan merupakan peristiwa pidana? Mari kita lihat, itu kan adalah jelas kan yang dilakukan itu. Yang dilakukan itu kan ada orang mati. Nah, dalam pasal 339 misalnya kan tentang pembunuhan bisa kita baca kan. Itu delik ini ada orang mati, berarti di situ bukan, itu tidak masuk dalam kriteria hukum perdata, hukum administrasi, jadi itu pure lah persoalan pidana kan begitu, Bung Albar. Pidana murni itu. Iya, jadi alasan ini kemudian kita tidak temukan kan begitu. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara dalam konstruksi batal demi hukum sebagai syarat ketiga yang diatur dalam yang diatur dalam KUHP, ya kan, sebagai syarat SP3. Apakah perkara tersebut masuk kategori pelakunya atau plegernya itu meninggal dunia? Kan tidak. Yang kedua, apakah pelakunya melakukan perbuatan nebis in idem? Kan juga tidak. Ya kan? Yang ketiga, apakah perbuatan tersebut adalah daluarsa? Kan tidak juga. Tidak. Artinya kalau kita akumulasikan ketiga persyaratan ini, satu pun dari tiga alasan ini kemudian tidak terpenuhi. Sehingga secara yuridis kalau kita bicara, sebetulnya tidak boleh kemudian dia dibebaskan. Dia kemudian diterbitkan SP3. Kalau kita berbicara hukum. Kalau kita berbicara hukum. Tidak boleh kemudian di perkaranya itu menjadi dihentikan. Nah, menariknya kalau kita baca, alasannya adalah karena yang bersangkutan melakukan pembelaan diri secara terpaksa. Ya, memang dalam KUHP kita misalnya dalam pasal 48 dan 49 itu ada apa namanya sejenis instrumen hukum yang kemudian diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk kemudian mengamankan dirinya di saat posisi-posisi sulit atau posisi-posisi diperhadapkan pada sebuah keadaan yang kemudian mengancam jiwanya, mengancam harta bendanya, mengancam kesusilaannya, kan begitu. Yang istilahkan dalam pasal 48 tentang overmark atau daya paksa, kemudian 49 tentang not worth, ya kan, pembelaan terpaksa, ya kan. Ada pembelaan akses, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, kan begitu. Hanya yang menjadi soal, hanya yang menjadi soal, apakah yang bisa menetapkan atau menilai adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam hal perkara ini, dalam hal untuk memaknai ada tidaknya pembelaan terpaksa, ada tidaknya pembelaan karena daya paksa. Apakah itu menjadi kewenangan otoritas daripada penyidik atau siapa? Nah, kalau saya lihat, kan ada, kalau saya lihat begini, ini adalah persoalan yang sifatnya material, sehingga ini memang perlu untuk dibuktikan. Ya, we have to prove it. So where is the place? Di mana tempatnya? Itu court, pengadilan tempatnya. Bukan kemudian diinvestigasi dan diputuskan oleh penyidik. Nah, di sini yang saya melihatnya salah kaprah. Penyidik terlalu melampaui. Kalau saya melihat penyidik melampaui kewenangan. Ingat, di KUHP itu telah menegaskan bahwa penyelenggaraan hukum acara kita itu adalah menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. Itu disebutkan menggunakan undang-undang ini, artinya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kalau menggunakan kitab undang-undang hukum pidana, maka semuanya harus patokan pada KUHP. Nah, termasuk alasan diterbitkannya SP3 itu harus kemudian mengikuti alur ritme rule of game yang sudah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, kita sebutkan 19109.
KUHP Siap, itu siap. Pasal tidak 109. boleh Wah, apa namanya keluar daripada track yang sudah ditentukan gitu. Ya saya melihat ini adalah persoalan material. Yang bersangkutan kemudian dia ada alasan pembenar ataupun ada alasan pemaaf. Nah itu harus diputuskan di pengadilan. Iya kan? Harus diputuskan di pengadilan. Tidak boleh kemudian. Apalagi kasusnya ini kan ya apa namanya, ya tadi kan pembelaan terpaksa ini kan kita perlu untuk membuktikan. Ya, itu adalah hak hukum yang diberikan oleh negara sebetulnya secara filosofinya. Secara filsafatnya itu negara memberikan pasal 48, pasal 49 untuk warga negara supaya kemanapun dia pergi, dia ada namanya imunitas yang diberikan oleh negara untuk memproteksi dirinya dari jeratan hukum. Tatkala dia terancam, keadaan jiwanya terancam, keadaan batinnya terancam, keadaan apa namanya keadaan harta bendanya terancam, maka dia bisa menggunakan membela diri dengan menggunakan pasal 48 dan 49. Tetapi itu juga perlu kemudian tidak dilepaskan begitu aja, harus dibuktikan dulu Bung Albar. Dan itu ranah pengadilan menurut saya, karena KUHP jelas itu nggak tidak masuk seperti yang dalam, mereka putuskan ya. iya gitu. Kira-kira begitu Bung Albar. Baik, Bang. Mungkin sekilas. Jadi, terima kasih Bang atas waktunya. Siap Bung Albar. Nanti Kita berjumpa kapan-kapan lagi. aneh hubungi Tapi kasus-kasus yang tapi berkaitan, ya baik-baik. harus lokal. Sekali-sekali kita harus lokal ya. Cuma Bung Albar ini selalu memberikan saya tema yang kemudian apa ya? Saya harusnya belajar dulu, cuma disuruh langsung berbicara ya akibatnya ya mau tidak mau karena permintaan ketum, permintaan host and poll show jadi dan saya sebagai foundernya ya tentu saya harus mengambil bagian untuk selalu berbicara. Tapi yang Ya penting Bang. adalah kalau Ya. misalnya apa yang saya sampaikan ini ya dapat diterima silakan diambil yang positifnya. Kalaupun tidak ya silakan untuk terserah apa yang mau dibuat seperti apa gitu Bung Albar. Oke Bung Albar ya. Thank Ya you. Bang. Siap Bang. Ya, selalu Bang. Amin. Siap. Assalamualaikum. Salam.